إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين وفضله على كثير ممن خلق بالإنعام والتكريم، فإن استقام على طاعة الله استمر له هذا التفضيل في جنات النعيم، وإلا رد في الهوان والعذاب الأليم. أشهد أن لا إله إلا الله وهو الخلاق العليم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهد له ربه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين ساروا على النهج القويم والصراط المستقيم وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فيا إخواني، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa.
Karena sesungguhnya kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala bukanlah dilihat dari jabatan kita, bukan juga dilihat dari banyaknya harta kita. Namun sesungguhnya kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian yang kedua, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmatnya kepadanya. Dan orang yang kufur, maka Allah Subhanahu wa taala peruntukkan azab baginya. Meskipun begitu, jika kita menghitung-hitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada kita, maka niscaya kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat pertama kali ketika Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan manusia, ketika Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan Adam alaihi salam, terjadilah dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikatnya sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashar. Wahai para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan satu makhluk baru yang bernama Bashar. Bashar memiliki makna satu makhluk yang diselimbuti dengan kulit yang memiliki karakter yang sangat lembut. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan kepada para malaikatnya, wahai para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan satu makhluk baru yang unsur penciptaannya, bahan dasar penciptaannya, karakter serta sifatnya berbeda dengan kalian wahai para malaikat. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dari cahaya. Khuliqatil malaikatu min nuri wa khuliqal jannu min marijim min nar wa khuliqal adam kama wusifa lakum. Allah Subhanahu wa taala ciptakan malaikat dari cahaya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin dari api yang menyala-nyala, dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dari segala sifat yang terkumpul dari keduanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 3 jenis makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dunia ini dari unsur yang berbeda-beda, memiliki karakter dan sifat yang berbeda-beda berdasarkan unsur penciptaannya masing-masing. Yang pertama, malaikat. Yang kedua, manusia. Dan yang ketiga, hewan. Yang pertama, malaikat. Malaikat adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari cahaya. Khuliqatil malaikatu min nuri. Allah Subhanahu wa taala ciptakan malaikat dari cahaya, dan cahaya merupakan segala sesuatu yang bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu nurus samawati wal ardh. Segala sesuatu yang bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa taala maka tidaklah bermakna kecuali kebaikan. Kumpulan-kumpulan dari sifat kebaikan atau jamak dari kebaikan disebut dengan ketakwaan. Oleh karena itulah malaikat Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari unsur ketakwaan. Oleh karena itulah malaikat merupakan makhluk yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat merupakan makhluk yang sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mustahil, tidak mungkin bagi malaikat untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itulah kita dapati di dalam Al-Qur'anul Karim, kita dapati dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada malaikat yang dari awal penciptaannya hingga saat ini yang tugasnya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berpaling sama sekali. Ada malaikat yang dari awal penciptaannya ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk bertasbih, hanya untuk bertahmid, hanya untuk mentakdiskan Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena malaikat merupakan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari unsur ketakwaan. Yang kedua, hewan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hewan adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari unsur nafsu, dan nafsu adalah kebalikan dari ketakwaan. Kalau ketakwaan adalah kumpulan-kumpulan dari sifat kebaikan, sementara nafsu adalah kumpulan-kumpulan dari sifat keburukan. Oleh karena itulah semua tindakan yang dilakukan oleh hewan, semua hal-hal yang dilakukan oleh hewan hanya didasari oleh nafsunya, hanya didorong oleh nafsunya, tidak berdasarkan unsur ketakwaan.
Oleh karena itulah, jangan heran ketika kita melihat hewan yang berkeliaran tidak mengenakan pakaian dan mereka tidak merasakan malu. Dan juga jangan heran ketika kita dapati hewan-hewan yang berkeliaran sambil buang kotoran dan mereka tidak merasakan malu. Karena hewan merupakan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan hanya dari unsur nafsu dan tidak didasari oleh unsur ketakwaan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, manusia. Manusia adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari kedua unsur tersebut. Unsur nafsu dan unsur takwa. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari unsur nafsu dan unsur takwa. Oleh karena itulah, setiap hal yang akan dilakukan oleh manusia, setiap tindakan yang akan dilakukan oleh manusia akan didorong oleh dua hal yang berlawanan, unsur takwa dan unsur nafsu. Namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki, menginginkan agar manusia senantiasa mengedepankan ketakwaannya dibandingkan hawa nafsunya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'anul Karim, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran sebagai tunjuk bagi manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan hadis, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga merupakan petunjuk bagi manusia. Taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Al-Quran dan hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dapati di dalam Al-Quranul Karim kisah-kisah para anbiya yang sebagian besar mereka para anbiya Allah Subhanahu wa taala abadikan nama mereka kekal untuk menjadi penghuni surga. Karena mereka orang-orang yang senantiasa mengedepankan ketakwaannya dibandingkan hawa nafsunya. Dan hingga saat ini ada orang-orang yang mewarisi sifat para nabi dan para rasul. Dan kita juga mengerti, pernah mempelajari di dalam Al-Quran juga dikatakan ada orang-orang munafik, ada orang-orang kafir yang menjadi musuh Islam yang hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala abadikan namanya untuk menjadi penghuni neraka jahanam karena mereka lebih mengedepankan hawa nafsunya dibandingkan ketakwaannya. Dan hingga saat ini ada di antara kita manusia-manusia di akhir zaman yang mewarisi sifat-sifat orang munafik dan orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita dapati di antara kita mereka mengatakan ana khairu minhu, saya lebih baik darinya, maka maafkan, karena sesungguhnya orang ini adalah pewaris dari Qarun la'natullah alaihi. Karena sesungguhnya orang ini adalah pewaris dari iblis la'natullah alaihi. Karena ana khairu minhu adalah perkataan yang diwariskan oleh iblis la'natullah alaihi. Kemudian jika ada di antara kita yang senantiasa mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, maka berbanggalah, karena sesungguhnya orang ini adalah orang yang mewarisi bapak kita semua, Adam alaihissalam. Karena di dalam Al-Quranul Karim orang yang mewarisi kata-kata ini adalah Nabi, yang mewarisi kata-kata ini adalah Nabi Adam alaihissalam, bapak kita semua. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita menjumpai di antara kita orang yang diberikan kelebihan harta, kemudian Allah berikan ilmu, dan dengan ilmunya dia mengatakan innama utituhu min ilmin indi, sesungguhnya aku diberikan ilmu, sesungguhnya aku diberikan keutamaan ini karena memang ada ilmu di dalam diriku, maka maafkan, karena di dalam Al-Quranul Karim ini adalah bukan warisan kata-kata dari Musa alaihissalam, ini adalah warisan dari Qarun la'natullah alaihi. Namun jika kita dapati di antara kita ada orang yang Allah berikan kekayaan, ada orang yang Allah berikan ilmu, kemudian dengan ilmunya dia mengatakan Rabbi lima anzalta ilayya min khairin fakir, ya Rabb, ya Allah, sesungguhnya aku terhadap apa yang kau turunkan di sisimu, aku adalah orang yang fakir. Maka berbanggalah, karena di dalam Al-Quranul Karim yang mewarisi kata-kata ini adalah Nabi kita semua, Nabi Musa alaihissalam. Jika kita mendapati orang yang kuat, orang yang perkasa, orang yang memiliki jabatan yang tinggi, kemudian dengan jabatannya ini dia mengatakan inni anal azizul karim, maka kelak Abu Jahal akan Allah Subhanahu wa taala siksa dengan azab yang sangat pedih dengan kata-katanya ini, dzuk innaka antal azizul karim, engkaulah orang yang merasa, rasakanlah siksaanku ini, rasakanlah azabku ini, karena engkaulah yang merasa mulia lagi perkasa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh orang-orang yang senantiasa mengedepankan ketakwaannya, Allah berikan ganjaran surga baginya. Dan contoh
orang-orang yang senantiasa mengedepankan hawa nafsunya, maka Allah Subhanahu wa taala peruntukkan neraka baginya. Semoga kita semua adalah orang-orang yang senantiasa mengedepankan ketakwaan kita semua dibandingkan dengan hawa nafsu kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di jannahnya semua. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.